Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah orang yang dijamin dan dipastikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi seseorang yang fakir selamanya? Dalam hadis qudsi, apakah itu seseorang yang tidak lulus sekolah? Apakah mungkin seseorang yang fakir itu adalah seseorang yang sama sekali tidak memiliki harta dan selalu kesusahan dalam hidupnya? Maka dalam kali ini kita coba untuk ulas lanjutan episode kedua dari hadis qudsi, yaitu hadis yang maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi redaksi katanya itu berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi fakir selamanya dalam hidupnya? Tentunya kita tidak ingin menjadi dari bagian itu. Sebelum masuk ke situ, kita lebih dulu akan mengulas, saya akan menjelaskan terkait dengan apa itu definisi fakir ya. Fakir itu diambil dari bahasa Arab, yaitu fakoro, yang artinya adalah butuh. Jadi orang yang fakir itu adalah orang yang selalu membutuhkan dalam hidupnya. Jadi belum tentu, boleh jadi orang itu punya banyak harta, boleh jadi Anda punya banyak mobil, Anda punya banyak rumah, tetapi fakir, rasa butuh itu selalu menghantui diri Anda. Maka itu disebut dengan orang fakir. Jadi orang fakir itu tidak hanya terkooptasi dengan sebuah harta, dengan yang wujud saja, tetapi fakir itu juga bisa timbul dari rasa hati itu tadi, ketika butuh terus ya. Seorang koruptor tidak akan pernah menjadi seorang koruptor kalau tidak butuh, kalau tidak fakir di dalam hatinya. Akan tetapi walaupun dia memiliki harta, walaupun dia memiliki harta yang bergelimangan harta, kalau dalam hatinya itu masih dipenuhi rasa butuh, maka apapun akan dia lakukan. Itu adalah kategori fakir ya, dan definisi dari apa itu fakir. Selanjutnya kita masuk kepada siapakah tadi yang dijamin akan fakir selamanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya bena Adam, wahai anak-anak Adam, man asbaha hazinan 'ala dunya, man asbaha hazinan, barang siapa yang di pagi hari dia bangun tidur. Jadi baru bangun tidur ya, man asbaha hazinan, di pagi hari baru bangun tidur, hazinan, dia itu merasa sedih. Merasa sedih tentang apa? Hazinan ala dunya, dia itu merasa sedih terhadap dunia. Jadi dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, tetapi dia bersedih dalam hatinya bahwa yang dipikirkan pertama kali ketika bangun tidur itu sudah mikir dunia, sudah mikir dunia. Bagaimana hutang saya, bagaimana nanti saya makan, bagaimana ini, bagaimana ini, dan lain semuanya. Semua yang dipikirkan adalah dunia. Bagaimana usaha saya, bagaimana deadline kerjaan saya, semuanya dipikirkan adalah dunia. Ya, tidak terbesit pun untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dihidupkan lagi setelah tidur. Makanya sahabatku Islami semuanya, apa doa bangun tidur? Doa bangun tidur itu kan alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Engkau ya Allah, ahyana, yang menghidupkan, ba'dama amatana, setelah Engkau matikan aku sementara. Jadi tidur itu kan mati sementara. Wa ilaihin nusyur, dan kepada mulah ya Allah kami kembali. Jadi dihidupkan saja setelah bangun tidur itu bersyukur ya. Bagaimana kalau kita langsung bablas mati ya, kita lanjut mati, tidak bangun selamanya ya. Jadi dibangunkan saja itu bersyukur. Maka di dalam hadis Nabi, orang yang paling kaya itu ketika sudah di pagi hari dia tuh berpikir, dia tuh mensyukuri apa yang dia miliki ya. Dia mensyukuri apa yang dia miliki. Ketika kita sedih di waktu pagi hari,
otomatis kita secara tidak langsung itu menyaksikan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama kali bangun tidur jangan bersedih, jangan berkeluh kesah terhadap harta, terhadap dunia. Karena kalau sampai itu kita lakukan, selanjutnya dalam hadis lam yazdadu minallahi illa bu'dan. Ketahuilah lam yazdadu minallah, sesungguhnya dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lam yazdadu minallahi illa bu'dan. Dia tidak akan, yang bertambah itu hanyalah jauh dari Allah. Jadi jauh dari Allah ya. Wa fid dunya, selanjutnya wa fid dunya kaddan. Dan dia hidup di atas dunia itu dia akan semakin sulit. Ya. Ketika kita terus sedih di pagi hari, yang pertama dipikir dunia, yang ketiga selanjutnya kita akan hidup di dunia itu akan menjadi sulit. Wa fil akhirati ila juhdan. Dan kelak nanti di akhirat orang seperti ini akan bertambah payah. Sudah di dunia itu susah, sulit, di akhirat dia bertambah payah. Wa alzamallahu ta'ala wa fil akhirati illa juhdan wa alzamallahu ta'ala qalbahu hamman. Kemudian apa? Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan hatinya dalam kesedihan. Ya. Hamman itu sedih. Jadi Allah Subhanahu wa taala terus menancapkan dalam hati orang ini kesedihan itu tadi. La yang qati'u anhu abadan. Yang sedih ini tidak terus putus. Tidak putus-putus. Jadi terus sedih hatinya itu, terus sedih hampir sehari-hari seperti itu, sehari-hari seperti itu. Dan ini yang penting. Wa syughlan la yafrugu anhu abadan. Dan orang yang seperti ini akan selalu diberikan kesibukan yang terus-menerus tak kunjung habis-habis. Yang tak pernah tuntas selamanya. Ya. Dia terus dilimpahi kesibukan itu tadi. Wa faqron layanalu gina abadan. Dia itu diberikan kesibukan yang sungguh luar biasa, tidak tuntas-tuntas, terus-menerus. Dia diberikan kefakiran itu tadi, yang terus-menerus tadi ya. Tetapi apa? Dia tidak pernah mencapai kekayaan selamanya. Sudah diberikan kesibukan, tetapi tidak diberikan kekayaan selamanya. Ya. Jadi lawan kata fakrun, butuh, itu adalah ghina. Jadi ghina itu maksudnya kaya, itu artinya cukup, tidak butuh sesuatu, cukup gitu. Jadi salah kalau orang melihat faktor kaya dan miskin itu dalam Islam itu berbeda, ya berbeda. Jadi fakrun itu orang yang butuh, lawan katanya ghina. Nah, ghina itu bisa diartikan kaya, juga bisa diartikan cukup. Nah, orang yang fakir ini tadi diberikan kesibukan terus-menerus ya. Tapi hatinya kurang terus-menerus. Ini hati ini fakir, merasa fakir terus, tidak cukup-cukup tuh. Jadi dapat 10 juta kurang lagi, dapat 20 juta kurang lagi, dapat 100 juta kurang lagi, dapat 1 miliar kurang lagi. Hatinya tidak akan pernah cukup ya. Karena memang tidak pernah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan rasa ghina, rasa cukup itu tadi. Berbeda dengan orang yang mungkin diberikan 10.000, 100.000, dia sudah merasa ghina, dia sudah merasa cukup, sehingga duit itu memberkahi hidupnya. Dia tidak merasa susah di dunia dan juga nanti merasa gampang di akhirat. Itu maksud dari perbedaan definisi fakrun dan ghina itu tadi ya. Kemudian selanjutnya apa? Setelah dia tidak pernah akan mencapai kekayaan selamanya. Dan selanjutnya apa? Wa amalan tushghiluhu abadan. Dan dia akan selalu disibukkan dengan angan-angan yang tak kunjung padam. Angan-angan, dia ingin mencapai sebuah cita-cita, ingin menaklukkan dunia, ingin menjadi apa, ingin menjadi ini, ingin menjadi itu. Tapi itu hanya sebatas amalan. Amalan itu kalau pakai hamzah, amalan itu berarti angan-angan. Kalau pakai ain, amalun itu berarti perbuatan. Jadi amalan.
pakai hamzah, amalan. Jadi dia akan dihantui dengan amalan tadi ya. Amalan artinya impian-impian yang tak kunjung padam. Ya, terus dia akan terobsesi seperti itu. Tapi hatinya itu tidak pernah cukup. Maka sahabatku Islami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya dikategorikan oleh Allah menjadi orang yang cukup dan dijauhkan dari fakir selamanya, dengan kunci jangan pernah bersedih di pagi hari. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.